Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Suci channel sekalian, kita bertemu lagi di program podcast. Tapi untuk malam ini agak spesial, kita kajian di Masjid Al-Kahfi. Jadi kita ditemani oleh para jemaah sekaligus DKM-nya dan masih dengan narasumber kita Syekh Syalahuddin Al-Banuni Al-Hafidh. Assalamualaikum Syekh. Salam. Sehat? Aman. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita akan membahas satu tema yang sudah jadi kebiasaan di masyarakat kita, Syekh. Jadi kalau istilah bahasa kita ini ngalap berkah, nah itu tabaruk. Tabarukan. Jadi ini sudah jadi kebiasaan, hukum adat di kita budaya, tapi jarang memahami pengertian dan jenis-jenisnya. Jadi mungkin ini perjalanan syiar dakwah para wali menerapkan konsep tabaruk ini dengan perkembangan zaman, akhirnya jarang yang mengupas, yang membedah tentang arti tabaruk dan jenis-jenisnya. Jadi para Suci sekalian, jangan lupa subscribe dulu, like dan komen channel kita, terus gabung di FB kita. Insya Allah kedepannya kita akan ada giveaway, ada merchandise untuk di Facebook, fanpage Facebook. Kita ada merchandise untuk komen terbaik, share terbanyak untuk YouTube sendiri. Nanti kita ada reward, ada door prize untuk program Ziarah Wali Songo, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan mungkin door prize mungkin umroh saja. Amin. Jadi langsung saja kita ke tema. Mangga dibuka dulu oleh Syekh Syalahuddin Al-Banuni Al-Hafidh. Sekarang Mangga. Abah mangga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-fikhami ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada malam ini, pada waktu ini, dalam kajian yang berikutnya. Saya akan membaca satu ayat sebagai pembukaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Jadi ngalah berkah atau tabaruk dalam bahasa Arab itu ada suatu keyakinan yang diperbolehkan dalam agama Islam, terutama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak di daerah di Indonesia masih melakukan ini kebiasaannya dalam waktu yang khusus, dalam bulan yang khusus, acara-acara yang besar seperti Maulid Nabi atau Isra Mi'raj dan sebagainya. Jadi ngalah berkah bisa kita lakukan pada seseorang atau benda, tempat yang orang mulia itu pernah bersentuhan dengannya, dalam pengertian yang mudahnya. Jadi seorang rasul, seorang nabi dan wali adalah para kekasih Allah yang adalah ahli ibadah, sudah terbukti ketakwaannya, keilmuannya
dan keikhlasannya, sehingga Allah memberikan pada mereka mukjizat bagi Rasul dan Nabi dan karamah bagi para aulia wali Allah. Karena hal itulah mereka mempunyai cahaya Allah, cahaya berupa sir, ilmu, rahasia, kekuatan, semua itu dalam bentuk cahaya. Kalau kita mau pahami secara mudahnya, karena para aulia yang kita bisa lihat sekarang, mereka bercahaya. Kita lihat para aulia yang masih hidup zaman sekarang, yang di Indonesia, yang di luar Indonesia, semua punya cahaya. Itulah tanda bahwa Allah memberikan pada mereka suatu rahasia, suatu ilmu dan kekuatan yang bisa dilakukan atau digunakan pada waktu-waktu yang sudah kritis. Karamah itu begitu. Gak seperti ilmu hitam bisa dipertontonkan, didemokan, dipamerkan. Itu karena bukan ilmu putih atau bukan karamah. Karamah itu dan juga mukjizat hanya akan terjadi di waktu yang kritis. Contohnya Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya Bani Israel sekitar 600.000 orang. Berapa? 600.000. Jalan kaki. Jalan kaki itu. Di padang pasir. Dari Mesir kan pernah ada jadi budak ya. Nabi Musa dengan mukjizat dari Allah dan dari tolong dari Allah bisa membawa mereka keluar dari Mesir, jalan ke padang pasir menuju bukit Gunung Sinai kan. Nah, jadi sampailah ke satu tempat yang ada laut di depannya, Laut Merah itu. Tiba-tiba ada berita Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Saat itu Nabi Musa tanpa ada perintah dari Allah langsung memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan harapan agar bisa terbuka laut itu, terbelah. Lalu kata Allah ditegur, bukan kamu yang menentukan, tapi aku. Nah sekarang kamu pukulkanlah tongkatmu ke lautan agar terbelah laut itu. Nah setelah ada perintah itu, Nabi Musa memukulkan tongkatnya, barulah laut terbelah. Nah, sedang kritis juga masih menunggu adanya perintah atau ilham dari Allah. Itulah yang namanya mukjizat atau karamah seperti itu. Seorang wali itu punya itu kekuatan, itu karamah dia punya di dalam tubuhnya, tapi dia menunggu dari Allah kapan ini bisa digunakan. Nah, begitu. Ya kan? Enggak kayak dukun, enggak kayak ahli-ahli spiritual kan bisa menampilkan kan kayak bisa ngangkat tubuhnya atau bisa apa lagi. Itulah hal-hal yang luar biasa kan. Karena itu jadi gini ya, karamah itu terjadi tanpa ada latihan. Kayak ada orang yang melatih batinnya, melatih spiritualnya, bisa dia melakukan sesuatu seperti misalnya penyembuhan atau atau misalnya juga bisa menerawang, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Para wali ini tanpa latihan begitu bisa juga, tapi di waktu-waktu yang sudah kritis, begitu kan? Contohnya orang terbang, lewat apa pertama? Pakai pesawat terbang kan? Nah, terbang dia. Ada juga orang terbang pakai khodam jin yang membantu terbang. Bisa juga terbang juga. 2 cara. 3 cara pakai khodam malaikat, terbang juga dia. Wali murni dari Allah. Kekuatan terbangnya itu tanpa khodam malaikat, khodam jin atau pakai pesawat terbang. Nah, begitu kan. Memang sih ini sangat dalam dan panjang kalau kita terangkan. Jadi intinya orang seperti itu, para aulia, para nabi, para rasul yang Allah berkahi mereka kekuatan, ketakwaan, sehingga mempunyai berkah. Apapun yang dipakainya, apakah bajunya, celananya, sendalnya, jubahnya, sorbannya,
yang nempel ke tubuhnya ada berkahnya. Apalagi rambutnya, apalagi janggutnya, kukunya, air liurnya, bahkan keringatnya jadi berkah. Ya kan? Jadi ini bisa dipakai barokah. Bisa. Karena kan ada cahaya Allah kan di tubuhnya kan, itu sumbernya. Ada dari mahar gitu. Ada cahaya Allah di dalam tubuhnya. Jadi berkah. Nah, gitu. Jadi kalau kita lagi renut ya pada Allah juga sebenarnya gitu sumbernya kan. Hanya kita kan hanya menyimpulkan bahasa, ya kan? Baru kalau berkah dari si ini. Sebenarnya dari Allah juga. Kalau orang sudah pandai, sudah ngerti akidah, sudah paham lah, nggak perlu lagi diperdebatkan, ya kan? Jadi apa ada istilah apa? Syirik lah. TBC. Itu kan TBC. Jadi Tahayul, bid'ah, khurafat. Jadi kita nggak perlu lagi menerangkan hal seperti itu. Kita udah paham kan akidah ya. Semua Allah kan. Allah adalah Khalik. Allah yang maha mengatur. Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha melakukan segala sesuatu. Titik. Nah, itu hanya wasilah sendiri itu.